Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Abdul Wahab dan Ibu Samiroh Wahab, udah ngaji kemarin, boleh nama perempuan istri disambungkan dengan nama suami, walaupun ada yang nggak boleh, tapi kita boleh, sudah ngaji kemarin. Yang terhormat Ketua 1, betul? Wakil Ketua 1 DPRD Oku Timur, Ibu Junia, benar Bu? SP, NP, Magister Pertanian, beserta Bapak Fahrudin. Halo Bapak, assalamualaikum. Kantor baik, pergi setelah itu. Yang terhormat Ketua Majelis Ar-Raudhah Ibu Hayati SPDMM beserta seluruh pengurus. Hadir. Yang terhormat Ketua Majelis Taklim di lingkungan Martapura yang bergabung dengan Ar-Raudhah maupun yang tidak bergabung dengan Ar-Raudhah, insya Allah diberkahi Allah, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Sekolah SD 15 9, salah. Beliau Ahinam Kirom Ustadz Muhammad Muslih SPDI. Ditunggu tasyakurannya. Kenapa? Karena ini luar biasa, masih muda, sudah jadi kepala sekolah. Yang dipimpin Bu Samiro Kebulan. Alhamdulillah. Ditunggu tasyakurannya. Jika Ustadz Muslih tasyakuran jenengan diundang, datang nggak? Karena memang kepala sekolah ini bukan sekedar jabatan, tapi rizki. Bukan sekedar gaji Pak Ustadz, tapi rizki. Rizki bukan gaji. Anandatri Antika Bukhari bin Abdul Wahab dilantik menjadi anggota kepolisian Republik Indonesia. Ini bukan mengejar gaji, tapi mengejar rizki. Kalimantan jauh Bu, nggak kangen Bu? Ada HP, alhamdulillah. Tapi masih Indonesia kok Pak. Bukan negeri seberang, Indonesia. Yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak, tokoh masyarakat, ada tokoh pendidikan, ada Ustazah Rohela, ada ibu-ibu yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah siang menjelang sore ini
Semua kita diberkahi Allah. Mau ngomong saya terpengaruh dengan roti. Bu Pema ini bagi-bagi roti. Sampai nggak mandek ngomongnya gara-gara lihat roti. Yang ngomong belum dikasih, yang denger sudah makan roti. Alhamdulillah. Ibu, hari ini kita diundang. Beliau berdua, Bapak Abdul Wahab dan Ibu Samiro, dalam rangka apa Ibu? Tasyakuran. Sesuai banget dengan apa yang dibaca oleh Ustaz Muslih tadi. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Anishkur lillah. Bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa yang bersyukur sesungguhnya dia hanyalah bersyukur kepada dirinya sendiri. Bu, di sini kalimatnya innama anishkur lillah wa may yashkur fa innama. Innama itu dua huruf Ibu. Inna harfut taukid, ma itu makafah yang justru meniadakan inna. Ini kalau kita nahwunya belajar seperti itu, Bu. Maknanya apa? Hanyalah. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sungguh dia hanyalah bersyukur kepada dirinya sendiri. Maksudnya apa, Ibu? Orang yang bersyukur kepada Allah sesungguhnya sedang bersyukur terhadap dirinya sendiri, kembalinya kepada orang yang bersyukur. Lalu kemudian meningkat di surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Begitu pertama, siapa yang bersyukur, dia bersyukur atas dirinya sendiri. Kemudian di surah Ibrahim berjalan, Ibu, itu bersyukur atas dirinya sendiri itu apa? La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum. La itu bukan dibaca panjang, Ibu, tapi dibaca pendek, yang artinya sungguh, karena la di situ ada lamut takkid yang artinya sungguh. La azidannakum, ketemu lagi nun takkid, jadi sudah ada lam takkid, sudah ada nun takkid yang artinya sungguh benar-benar. Halo Ibu, sambil makan dengar ya Bu. Sungguh benar-benar akan aku tambah. Apa Bu? Sungguh benar-benar akan aku tambah, kata Allah. Ini janji Allah. Orang punya sawah 1 hektar disyukuri, insya Allah tahun depan bisa beli 2 hektar. Orang punya motor 1 disyukuri, insya Allah tahun depan bisa beli motor 2. Anaknya diangkat polisi, bersyukur, insya Allah akan berkah. Dan nanti keturunan selanjutnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ngaji dulu Bu. Terus selanjutnya di surah Yunus ayat 10, dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ujung dari doa itu Ibu adalah alhamdulillah. Ujung dari ekspresi syukur adalah alhamdulillah. Makanya dalam tafsir disebutkan orang bersyukur nggak cukup dengan alhamdulillah saja. Di sana ada juga kelanjutannya, bil jinan, bil lisan, dan bil arkan. Bersyukur itu harus ada dengan kolbu. Jinan itu kolbu Ibu.
Apa kolbu maksudnya? Hatinya bersyukur. Bagaimana syukur hati? Bagaimana syukur hati, Ibu? Syukur hati itu mengucapkan di dalam hati bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari bahwa ini adalah bagian yang terbaik untuk kami. Ibu, Bu, dapat suami baik bersyukur. Dapat anak yang baik bersyukur. Hatinya bersyukur. Bersyukurnya bagaimana? Ya Allah, Engkau berikan ini kepadaku yang belum tentu Engkau berikan kepada orang lain. Terus kemudian lisannya ngomong alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dilanjutkan dengan arkan. Apa Bu arkana? Intinya di arkan ini, Ibu. Apa sih arkan? Arkan itu anggota badan. Arkan itu anggota tubuh. Maksudnya apa? Dengan kolbunya bersyukur ini anugerah Allah, lisannya alhamdulillah, kemudian arkannya action. Apa Bu? Action. Apa action? Praktek, Bu. Kakinya berjalan ke majelis taklim setelah adanya anugerah dari Allah. Sholatnya diperbanyak karena apa? Ingat bahwa arkannya harus juga bersyukur. Terus apa yang selanjutnya? Tangannya mengambil harta sebagian diberikan kepada orang yang membutuhkan. Terus paling tidak kita mengumpulkan orang, mengumumkan. Ini juga action, Bu. Hari ini Ibu Samiroh dan Bapak Abdul Wahab mengumpulkan kita ini sedang tahadduts bin nikmah. Apa Bu tahadduts bin nikmah? Tahadduts bin nikmah ini adalah apa? Berbicara, menyampaikan, memunculkan kegembiraannya karena dapat nikmat. Ibu, jadi di masa-masa Nabi Musa, Ibu, ada seorang laki-laki dan perempuan atau suami dan istri itu dalam keadaan miskin, Ibu. Miskin, akhirnya mereka berdua ngobrol di malam hari. Ibu, kalau mau tidur kita sering kan yang ngobrol dengan pasangan kita ya Bu. Bu, kadang-kadang harusnya hampir setiap malam itu Ibu ngobrol kan tentang anak. Bagi yang ada, yang nggak ada cari. Ini Ar-Raudhah udah mulai laris ini Pak. Udah 2 yang laku Pak. Jadi di Ar-Raudhah ini ada bener-bener lansia permanen. Lansia permanen itu apa? Lansia yang memang punya suami, disebut lansia permanen. Yang tidak permanen juga banyak. Siapa mereka? Gadis-gadis lansia. Sudah laku 2, alhamdulillah. Selanjutnya insya Allah akan laris. Ibu, kedua orang ini, kedua suami istri ini ngobrol. Hai suamiku, kenapa kita kok miskin terus nih? Padahal kita ini pengikutnya Nabi Musa. Kenapa hai suamiku engkau gak minta aja doa sama Nabi Musa? Saya sudah berat rasanya ini menanggung miskin. Karena memang Ibu sudah jadi qadarullah bahwa biasanya
kaum wanita yang tidak sanggup untuk miskin. Ini juga terjadi di zaman Nabi Musa, Ibu. Di zaman Nabi Musa telah terjadi kemiskinan yang luar biasa, termasuk melanda satu keluarga kecil ini dan merasa tidak mampu lagi menjalani kehidupan, hingga kemudian menyuruh suaminya untuk mendatangi Nabi Musa dan minta doa kepada Nabi Musa agar kehidupan mereka secara ekonomi bertambah lebih baik. Karena desakan istri, lalu kemudian suami ini menghadap Nabi Musa, "Hai Nabi Musa, doakan aku agar kehidupan aku dan keluargaku, istriku semua menjadi baik dan lebih baik dari hari ini. Doakan aku kaya, hai Nabi Musa." Jadi mintanya bukan minta cukup, tapi minta kaya. Ibu pengen kaya apa pengen cukup? Ibu pengen punya suami yang gajinya 3 juta atau pengen punya suami yang gajinya 50 juta? Mau 50. Heh? 50 lah kan. Yang 50 juta. 3 juta biasa. Bu Farida, kalau ada berondong datang melamar, misal gajinya 50 juta sama yang gajinya 3 juta, pilih mana Ibu? Gak mau semua katanya. Nanti datang bener loh Bu. Yang 3 juta ini laki-laki yang gak punya hutang. Sementara yang 50 juta ini laki-laki yang hutangnya 2 miliar. Pilih mana Bu? Nah, Ibu tadi milih yang 50 juta. Enak yang 3 juta nggak punya hutang daripada 50 juta hutangnya 2 miliar. 1 bulan harus setor ke bank 70 juta coy. Nombok Pak. Lebih baik apa? Lebih baik 3 juta nggak punya hutang, hidupnya hidupnya ayam aman. Ayam. Dan kita itu mencari kebahagiaan. Jangan menunggu semua indah baru bahagia, tapi berbahagialah semua akan jadi indah. Bu, jangan menunggu semua indah baru bahagia, tapi berbahagialah semua akan jadi indah. Jadi artinya sebenarnya bahagia itu tidak perlu syarat, Ibu. Kalau Ibu menggantungkan bahagia itu dengan syarat, kita pening sendiri. Ada ibu yang janda, ini yang janda ini, khusus yang janda. Saya ini baru bahagia ya Allah kalau Engkau jodohkan dengan si dia. Ketemu di lapangan koni. Misal, artinya menggantungkan kebahagiaan dengan si dia. Kalau nggak tercapai, minum obat rumput. Baikon, obat rumput Baikon nggak ada lagi sekarang Bu. Artinya sebenarnya ini justru akan membuat kita langkahnya pendek Bu. Karena bahagia itu bukan hanya itu. Itu loh Bu. Aku ini lek duwe anak lanang aku nggak bahagia ya Allah. Berarti apa? Digantungkan kebahagiaan hanya punyanya anak lanang. Saya ini nggak akan bahagia kalau saya nggak beli mobil. Ada Bu yang seperti ini Bu. Aku mau bunuh diri kalau nggak beli mobil. Tonggoku enak sing ngono kuwi lho Bu. Akhirnya apa? Kebahagiaan hanya sebatas mobil. Padahal kebahagiaan itu adalah rasa.
itu bahagianya kalau hari ini bisa ganti mobil baru. Tapi begitu kita lihat orang yang hidup di pinggir sungai, kebahagiaannya bukan ganti mobil, tapi kebahagiaannya dapat ikan 1/4 kilo dengan beras 1 kilo. Sekarang saya tanya, bahagia itu rasanya sama enggak Bu? Sama. Bahagia itu rasanya sama enggak Bu? Sama. Ekspresinya apa? Ekspresinya senyum. Kalau dipoto antara Pak Camat yang ganti mobil dengan orang yang hidup di pinggir sungai itu, kalau dipoto senyumnya sama enggak? Sama. Jangan menunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah kamu akan bahagia. Jadi yang paling tinggi apa Bu untuk mewujudkan bahagia? Syukur. Kembali kepada syukur. Nah, orang yang hidup di zaman Nabi Musa ini bukan kurang bersyukur, tapi keadaannya memang demikian sulit, Ibu. Lalu melaporlah kepada Nabi Musa, dan sudah tadi omongkan sama Nabi Musa, Nabi Musa, berikan aku doa yang khusus untukku agar aku bisa jadi kaya. Ini Bu. Lalu kemudian ya sudah, kamu pulang dulu, besok sore kamu kesini lagi ya, karena nanti malam saya mau nanya dulu sama Allah. Ingat Nabi Musa itu sebutannya siapa Bu? Kali. Nah, nggak ada yang nyambung ini. Nabi Musa disebut, kalau Nabi Muhammad disebut Habibullah, Nabi Ibrahim Habib. Kalau Nabi Musa Kalimullah. Kenapa Kalimullah? Kalau Nabi Isa disebut Ruhullah. Nabi Muhammad disebut Habibullah, boleh. Nah, Nabi Musa disebut Kalimullah. Kenapa disebut Kalimullah? Karena Nabi Musa langsung bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian sorenya orang ini datang lagi ke Nabi Musa. Hai Musa, bagaimana kata Tuhanmu untukku? Hei nandaku, kata Nabi Musa, kata Allah, engkau suruh milih kaya dulu baru miskin, apa miskin dulu baru kaya? Bu, sekarang kalau jenengan ditanya kaya dulu terus miskin, apa miskin dulu terus kaya? Miskin dulu terus kaya. Siapa yang miskin dulu terus kaya? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang luar 10. Miskin dulu baru kaya. Sekarang yang kaya dulu baru miskin. Yang enggak angkat tangan gimana ini? Kaya selamanya. Bu, miskin dulu. Kalau jenengan disuruh milih sama Allah, miskin dulu baru kaya, apa kaya dulu baru miskin? Artinya rata-rata ibu milih miskin dulu baru kaya. Pulanglah, ya sudah, kata suaminya ini, pulang menemui istrinya. Hai Nabi Musa, aku nggak bisa memutuskan, aku harus musyawarah sama istri. Ini tipe suami yang nggak saenake udele dewi. Dia selalu musyawarah sama istrinya. Pulanglah laki-laki ini menemui istrinya, malam-malam ngobrol. Hai istriku, Nabi Musa udah menghadap Allah, dan hasilnya kita disuruh milih dulu, kaya dulu kemudian miskin, apa miskin dulu kemudian kaya. Si suaminya ngomong, kalau saya hai bumi, aku milih miskin dulu baru kaya. Kata ibunya, enggak hai suamiku, aku pilih kaya dulu baru miskin. Kita ini udah lama miskin, paling tidak pernah merasakan kaya, kata istrinya. Jadi yang milih kaya dulu baru miskin itu mazhabnya ibu, yang kemudian yang miskin dulu baru kaya mazhabnya bapak. Sore kemudian menghadap Nabi Musa. Hai Nabi Musa,
aku memilih keputusan istriku. Istriku memilih, ya selama ini sudah miskin, ya paling tidak pernah ngalamilah yang namanya kaya. Lamanya pun nggak lama kata Nabi Musa, cuma 3 tahun loh kamu kayanya, selebihnya kamu miskin. Nggak apa-apa kata istriku. Jadi cuma dikasih waktu berapa Bu? 3 tahun untuk kaya, selebihnya akan menjadi miskin. Istrinya ini milih kaya dulu baru miskin. Padahal kalau milih miskin dulu baru kaya, miskinnya 3 tahun, kayanya lama-lamanya. Ternyata pilihan istrinya yang disampaikan kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa berdoa dan orang ini udah pulang, doanya dikabulkan, hidupnya menjadi enak, luar biasa, usaha apapun mudah, usaha apapun yang dilakukan selalu berkembang, bisnis sana buka lagi sana, buka lagi sana, warung sate dibuka sana, buka sana lagi, buat lagi penginapan banyak yang nginep, pokoknya luar biasa kaya raya. Malam-malam ngobrol lagi si suami sama istri ini, hei suamiku, kita udah kaya, sementara 3 tahun waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita, yuk sekarang sebelum 3 tahun itu datang, yuk kita habiskan uang kita ini. Miliaran dia jadi orang kaya, setiap hari diberikan sama fakir miskin. Jadi nggak habis-habis diberikan terus sampai lewat tahun. Nabi Musa juga heran, loh ini orang kok 3 tahun katanya Allah kok masih kaya. Lebih 4 bulan menghadap Nabi Musa, hai Musa, ngapain kok saya ini nggak miskin? Katanya Allah 3 tahun kayanya, setelah itu miskin selama-lamanya. Heran juga Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa menghadap Allah kembali. Terus apa kemudian jawabannya Allah? Aku enggak tega hai Nabi Musa melihat hambaku yang mensyukuri nikmatnya dengan memberikan sedekah sebanyak-banyaknya. Memang jatahnya 3 tahun, tapi karena dia terus bersedekah dan sedekahnya luar biasa agar hartanya habis pun justru aku akan ulur dia selama dia masih bersyukur dan bersedekah. Insya Allah kekayaan tidak akan aku cabut. Ibu pilih yang kaya dulu apa miskin dulu? Oh, kan? Ibu pilih kaya dulu apa miskin dulu? Kaya dulu. Yang benar yang kaya dulu, miskin apa miskin dulu terus kemudian kaya? Kaya dulu. Bu, dari cerita ini pilih mana Bu? Kaya dulu, terus kemudian sedekah. Enggak putus. Terjebak ibu. Kita mikirnya kayaknya terus, miskinnya duluan kan begitu. Ternyata enggak. Konsep ibu ini, ibu yang solehah ini, suaminya manut dia, akhirnya apa? Menemukan jalan yang luar biasa. Jadi insya Allah kita hadir di tempat Ibu Samirah dan Bapak Abdul Wahab ini menjadi objek dari sedekah beliau, baik sedekah makanan yang sudah kita makan, ini akan punya nilai tersendiri secara religius insya Allah. Terus setelah ini tadi juga sudah disampaikan oleh tuan rumah Ibu Samirah bahwa kita akan makan bersama insya Allah. Saat kita menerima sedekah ini dengan ucapan alhamdulillah, yang dapat pahala bukan hanya Ibu Samirah dan Bapak Abdul Wahab, tapi orang yang terkena sedekah, yang terkena objek dari sedekah juga dapat pahala. Jadi itu Bu, intinya apa? Dengan kita bismillahirrahmanirrahim makan, niatkan bahwa aku menerima sedekah beliau berdua ini karena Allah, makan jenengan dapat pahala. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.